Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 379 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah, yang mana hadis ini membahas tentang hukum sholat witir, ya. Hukum sholat witir ini seperti apa, ya? Apakah sholat witir ini sunnah ataukah wajib? Nah, dalilnya seperti apa? Nah, ini kita akan terangkan. Wan Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al witru haqqun faman lam yutir falaisa minna akhrajahu Abu Daud bisanadin layinin wa shahhahul hakimu. Kemudian 380 walahu syahidun dhaifun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmada. Wan Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, an abihi, dari ayahnya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alwitu, waktu sholat witir tersebut hukumnya hakun, hal yang ditetapkan, atau di sini wajib, ya. Pamalam yutir, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, falaisa minna, maka bukan golongan kami. Akhrajahu Abu Daud bisanadin lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Wa shahhahul hakim, dan Imam Hakim mensahihkannya. Kemudian yang 380 walahu syahidun dhaifun an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad, yang mana di sini hadis ini walahu, ya, hadis ini syahidun, terdapat mempunyai bukti, dhaifun berpredikat dhaif, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, inda Ahmad, yang ada pada Imam Ahmad, yang terdapat pada Imam Ahmad. Jadi kalau kita simpulkan hadisnya ini adalah witir itu merupakan hal yang sudah ditetapkan. Barang siapa yang tidak berwitir, yang tidak mengerjakan sholat witir, maka bukan dari golongan kami. Yang mana di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Artinya kalau dia sanadnya dhaif itu di antara dua sayap hadis ini yang meriwayatkan hadis, yang membawakan hadis ini, ada yang tidak sesuai, ya, ada yang tidak pas lah, kayak gitu, tidak sesuai syaratnya, kayak gitu. Nah, dan juga terdapat bukti bahwa hadis ini berpredikat dhaif melalui hadis Abu Hurairah pada Imam Ahmad. Nah, kemudian kalau kita lihat makna keseluruhannya, apa sih yang maksud dengan hakun itu?
Lafadz hakun menurut pengertian bahasa mengandung makna wajib dan sunnah muakkad. Ya. Orang yang mengartikannya wajib diantaranya adalah Imam Abu Hanifah. Jadi ulama yang mengatakan ini wajib adalah Imam Abu Hanifah. Berarti ia cenderung menginterpretasikan ya makna wajib itu seperti pengertian yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu haqqan alal muttaqin, kewajiban bagi orang hak atau kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180 itu ya. Ini adalah kewajiban atas orang yang bertakwa. Nah, orang yang menganggap bahwa sholat witir adalah sunnah muakkad berarti juga menginterpretasikan sebagai sunnah yang dikukuhkan, menggabungkan antara hadis ini dengan yang lainnya, menunjukkan maknanya tidak wajib. Ya, hal ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi kalau misalkan pendapat Imam Abu Hanifah ini mengatakan wajib karena hakun di sini sama dengan haqqan alal muttaqin, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Makanya beliau katakan witir itu wajib kalau menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan jumhur ulama mengatakan haqqan di sini, alwitu haqqun di situ adalah sunnah muakkad. Itu seperti pengertian yang terdapat di dalam Al-Quran, haqqan alal muhsinin, yang mana itu merupakan ketetapan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, itu ya. Al-Baqarah 236. Jadi kalau yang tadi, kalau yang wajib itu haqqan alal muttaqin, itu interpretasinya. Nah, kalau yang mengatakan sunnah muakkad itu haqqan alal muhsinin. Surah Al-Baqarah ayat 236. Nah, kemudian analisis lafadznya, an abihi di sini dari ayahnya, yaitu dari ayahnya Abdullah ialah Buraidah ibnul Hasib, ya. Dari ayahnya Abdullah yaitu Buraidah bin Hasib. Awitu hakun di sini suatu ketetapan, tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat witir itu wajib berdasarkan kalimat ini, ya. Jadi kalau teman-teman menemukan orang-orang yang bermazhab Hanafi mengatakan witir itu wajib, ya memang dasarnya adalah ini. Tapi jumhur ulama juga mengatakan sholat witir itu sunnah muakkad, dalilnya juga sama. Tapi cara mereka menafsirkan hadis itu berbeda. Kalau misalkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ini wajib dengan interpretasi haqqan alal muttaqin, itu. Makanya dia katakan wajib. Tetapi kalau jumhur ulama mengatakan ini sunnah muakkad, ya haqqan alal muhsinin. Jadi haqqan itu sama dengan haqqan alal muhsinin, merupakan ketetapan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ingin menambah amal-amal yang baik, seperti itu. Falaisa minna, bukan berada pada jalan atau sunnah kami, ya, bukan termasuk daripada golongan kami, atau bukan berada pada jalan dan sunnah kami. Bisanadin lainin, dengan sanad yang lemah, sebab di dalamnya terdapat Abdullah ibnu Abdul Atqi, Abdullah ibnu Abdullah al-Atqi. Imam Bukhari menilainya dhaif, begitu pula Imam Nasai. Tetapi Imam Abu Hatim mengatakan bahwa Abdullah ibnu Buraidah dapat diterima hadisnya. Jadi kalau Imam Bukhari mengatakan menilai dhaif, Imam Nasai juga seperti itu, ya. Karena Abdullah al-Atqi ini memang dia lemah di kalangan ulama-ulama hadis,
seperti Imam Bukhari dan Imam Nasai. Tetapi Imam Abu Hatim mengatakan bahwa Abdullah ibnu Buraidah hadisnya ini dapat diterima. Walahu syahidun dhaifun, di sini hadis ini sekalipun dhaif mempunyai bukti yang memperkuatnya. Jadi hadis ini meskipun dhaif tapi ada bukti yang memperkuatnya. Artinya ini dhaif bisa diangkat menjadi sahih lighairih dengan ada hadis atau ada hadis lain yang menguatkannya seperti itu. Nah, lafadznya adalah seperti berikut. Dan barang siapa yang tidak melakukan witir, yang tidak melakukan sholat witir, ia bukan termasuk golongan kami. Di dalam sanadnya terdapat Khalil ibnu Murrah, hadisnya dinilai mungkar. Sanad hadis ini menurut Imam Ahmad berpredikat munqati, ya. Jadi kalau misal hadis itu ini dhaif ringan lah, katakan seperti itu. Tapi ada hadis yang menyokongnya itu berpredikat sahih, maka hadis ini yang ini tadi menjadi sahih lighairih. Sahih lighairih itu karena hadis ini bukan sahihnya itu karena ada hadis yang menyokongnya. Tetapi kalau misal hadis yang menjadi penyokongnya ini tadi berpredikat mungkar, seperti itu, hadisnya dinilai mungkar, istilahnya juga tidak berpredikat sahih, ya maka ya nggak bisa dijadikan patokan seperti itu. Sanad hadis ini menurut Imam Ahmad berpredikat munqati, ya, terputus seperti itu. Nah, kemudian fikih hadisnya adalah sholat witir adalah sunnah muakkad berdasarkan pengertian gabungan di antara hadis yang menunjukkan tidak wajib, ya. Jadi ya walaupun hadis ini digunakan oleh beberapa ulama hadis seperti itu, tapi memang hukumnya adalah sunnah muakkad seperti itu. Kemudian perawi hadisnya adalah Abdullah ibnu Buraidah ibnu Hashib al-Aslami. Nama julukannya adalah Abu Sahal, menjabat sebagai qadhi di kota Murwi. Ia telah meriwayatkan hadis dari ayahnya, yaitu Buraidah. Ya. Jadi ayah beliau itu adalah Buraidah. Juga dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta Ibnu Umar. Itu Sahar dan Sahal, kedua anak laki-lakinya telah mengambil riwayat hadis daripada beliau. Begitu pula Qatadah, Muharib ibnu Disar, dan banyak ulama hadis lainnya. Yahya bin Ma'in dan Ibnu Hibban menilai sebagai orang yang siqoh. Siqoh ini artinya hadisnya dapat dipercaya, gitu. Ada lagi di atas daripada sikoh seperti itu, ya. Artinya ya di atas daripada sikoh lagi seperti itu. Ibnu Hibban mengatakan bahwa Abdullah ibnu Buraidah wafat pada tahun 115 Hijriah. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang hukum sholat witir, kemudian bagaimana kedudukan hadisnya, dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk lebih jelasnya masalah-masalah ilmu hadis itu teman-teman bisa pelajari bersama ustadz-ustadz yang memang ahli hadis, ya, ahli di bidangnya. Misalkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, dan ustadz-ustadz yang lain di bidang itu. Kalau saya ya masih awam, ya, masih tahap dasar lah untuk tahu kayak gitu. Nah, supaya ya kalau saya mempelajari ilmu hadis itu supaya saya itu betul-betul betul-betul menyampaikan hadis itu nggak sembarangan,
Artinya nggak main-main, karena kalau misalkan orang salah membaca Al-Quran, orang banyak yang tahu, orang banyak yang bisa menegur. Tapi kalau kita salah di dalam membaca hadis, susah orang mau ngeh ya itu. Ya orang awam pasti manggut-manggut aja, nggak ada masalah seperti itu. Dan itu nanti dampaknya ya jujur dampaknya sangat besar. Baik itu ke kita yang membacakan hadis ataupun ke orang-orang yang menerima seperti itu. Bisa jadi nanti yang diamalkan oleh orang-orang yang menerima ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, yang mana itu nanti ujung-ujung ya membuat seseorang tersebut yang mengamalkannya berdosa, salah seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya tentang hadis kitab ini dan kitab-kitab yang lain. Kemudian ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, dan masukan, silahkan diatur di kolom komentar. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.